Ya, selamat malam Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anton, apa kabar? Baik, baik, terima kasih. Pertama kali kami mengucapkan terima kasih sudah Pak Ade bersedia untuk bincang-bincang ya tentang sejarah dari masjid kesayangan masyarakat Indonesia di Melbourne. Tentu Ya. dari tidak ada sampai ada itu bagaimana ceritanya Pak Ade? Pak Ade lah yang satu-satunya di Melbourne yang saya lihat tahu sejarah dari hari pertamanya sampai sekarang. Silakan. Wah, ceritanya panjang Pak Anton dan sangat menarik sebetulnya mah. Iya, Penuh perjuangan gitu ya. iya, Ya bayangkan aja pada waktu itu yang dikhawatirkan itu kan perizinan ya. iya, Nah itu. Tapi baiklah sebelum kita ke sana, saya ingin menceritakan dulu bagaimana situasi eh, keadaan umat Muslim di Victoria pada tahun 75 ketika saya datang. iya, Ya, pada waktu itu masjid itu hanya dua di kota Melbourne ini, yaitu di Preston, di Cramer Street, dan di uh, Carlton di Drummond Street. Itu iya, cuma dua-duanya. Nah, ketika Idul Fitri kan lain dengan sekarang. Jangankan Idul Fitri, Jumatan pun sekarang masjid itu berjubel. Kalau iya, dulu Idul Fitri itu di masjid yang di Preston itu eh, boleh dikatakan tidak terlalu meluap si jamaahnya itu. Ini iya, menandakan bahwa masyarakat Muslim di Victoria ini sangat sedikit sekali, gitu ya. Dan juga ketika ada orang yang meninggal, orang Muslim yang meninggal, pemakaman itu ya disamakanlah dengan non Muslim. Cuman hanya bedanya dikafani aja gitulah ya. iya. Nah, melihat situasi seperti begitu kan kita itu datang dari negara yang mayoritas Muslim country gitu ya. Itu Iya. kan sangat prihatin sekali. Apalagi pengajian-pengajian yang uh, muncul di masyarakat Muslim Indonesia ini boleh dikatakan tidak ada pada waktu itu. Nah ini menjadi bahan pemikiran bagi kami-kami. Nah alhamdulillah pada tahun 82 itu ada rombongan student yang datang di Monash University yang dipimpin oleh Pak Saifullah waktu itu mendirikan yang jumlahnya cukup lumayan. Iya, Mereka mendirikan suatu kelompok pengajian, Pak Anton. iya, Kelompok pengajian ini dinamakan ISG, Indonesian Islamic Study Group. Nah, Indonesian Islamic Study Group ini di awalnya itu karena mayoritas, bukan mayoritas, semuanya orang Indonesia. Jadi bahasa pengantar di dalam pengajian itu memakai bahasa Indonesia. Namun karena ini nuansa baru, banyak orang-orang Indonesia yang di Kacampuran tertarik dengan iya, kelompok ini. Nah mereka ikut bergabung. Seperti Pak Andi Harahap, istrinya orang Australia, Bu Serli. Pak Bahtiar Abbas, istrinya orang Australia. Pak iya, Ginsting, istrinya orang Australia. Ibu Ius, suaminya orang Egypt, gitu ya. iya, Nah, kalau pakai bahasa Indonesia buat mereka kan tidak efektif kan. iya, Ya, jadi akhirnya di awal-awal itu pakai bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Inggris. Namun lama kelamaan, udah aja pakai bahasa Inggris katanya. iya, iya, Pakai bahasa Inggris. Nah, ISG berkembang terus. Nah, tahun 85-86 datang kelompok Pak Bambang Pranowo sekolah di Monash University. Nah, kelompok Pak Saifullah udah pada pulang. Jadi yang meneruskan itu orang-orang yang di sini, terutama orang-orang yang non Indonesian speaker gitu ya. iya, Nah, kelompok Pak Bambang Pranowo di awal-awal ini bergabung di ASC. Namun di antara sebagian besar mereka merasakan bahwa
kok nuansa Indonesianya itu tidak nampak itu di situ. Iya. Nah, akhirnya mereka mendirikan lagi kelompok baru, yaitu yang dinamakan MIIS, Monash Indonesian Islamic Study di sana. Nah, ini berkembang sampai sekarang, Pak Anton, si MIIS ini. Nah, si MIIS ini memberikan inspirasi kepada kawan-kawan yang permanent resident yang sebagian besar belum nikah. Tapi ada juga yang sudah menikah, tapi sebagian besar belum menikah. Nah, kita bergabung di sana, di MIIS, orang-orang yang permanent resident itu. Yeah. Namun pada tahun 89, setelah kelompok Bambang Pranowo selesai studi, mereka pulang, kami mendirikan pengajian baru khusus orang-orang permanent resident, yaitu At-Taqwa waktu itu. Nah, At-Taqwa berkembang di lingkungan kawan-kawan yang permanent resident di bagian Southeast. Nah, ini kerjasama antara At-Taqwa dengan MIIS itu luar biasa, Pak. Seperti saudara lah, kemana-mana selalu berdua. Dan kalau mengadakan Idul Fitri, itu kami selalu berdua dan mengundang yang lainnya. Dulu itu kalau perayaan Idul Fitri kita bergabung dengan ISG. Namun pada tahun 92 itu kita memisahkan dari ISG. ISG mengadakan di daerah Eastwood, kalau kami mengadakannya di Monash University. Nah ini karena munculnya pengajian di Monash itu begitu bagus, kawan-kawan student yang berada di Melbourne University pun demikian terinspirasi untuk mendirikan suatu kelompok pengajian, Pak Anton, yang dinamakan pengajian Melbourne University. Alhamdulillah ini pun berkembang. Ini dipimpin oleh awalnya Pak Astur Unandi dengan Pak Buhari Daud. Nah, tapi setelah mereka berpulang, ada generasi-generasi penerus sampai sekarang. Gitu. Nah, terus di dalam kota sendiri, daerah RMIT, terus daerah Melbourne University, ini anak-anak mudanya nih. Mendirikan kelompok juga yang dinamakan YIMSA. YIMSA adalah yang Indonesian Muslim Study. YIMSA di Australia. Nah, YIMSA ini pun berkembang sampai sekarang, luar biasa itu. Nah, ini semua tiga ini Monash, Melbourne University, YIMSA ini semua student. Terus di Latrobe University, begitu pula yang dipimpin oleh Pak Nur Rahman dan Pak Sunarpi, mereka sudah dulu jadi rektor di di Lombok, Universitas di Lombok. Sekarang mereka udah pensiun. Nah, mereka mendirikan grup di Latrobe University. Mereka pun berkembang. Nah, jadi 4 pengajian student. Satu lagi, ada grup pengajian lagi di Laverton. Dari kelompok SAS, Pak Anton. SAS itu kelompok pengajian sulit air sepakat. Itu pimpinannya itu sebagai sesepuhnya adalah Kak Anas dan Pak Buyung. Kakak beradik ini. Mereka mengembangkan di sana. Dan mereka berkembang sampai sekarang. Mereka. Nah, 6 organisasi ini senantiasa berkumpul di konsulat. Karena alhamdulillah pada tahun 92 konsulat beli, kemudian dirombak si konsulat yang sekarang itu, di belakangnya itu dibikin suatu ruangan serbaguna yang disebut ruang bineka. Ya. Nah, kami selalu pinjam untuk mengadakan pertemuan-pertemuan gabungan di sana. Itu yang masih di jalan Park Street ya? Bukan. Kalau itu yang di Albert Road itu dimulainya tahun 82. Oke. Dan tahun 92 beli di
ini di Queens Road nomor 72. Kedua ya. Ya. Nah, kemudian dirombak 93 diresmikan oleh Pak Gunawan Cipto Sumiarso sebagai konjennya pada waktu itu. Nah, kemudian Pak Gunawan meminta bagaimana kalau kita mengadakan Jumatan di tempat itu. Karena pada waktu itu security tidak terlalu tidak terlalu mengkhawatirkan. Iya. Jadi diawali dengan Jumatan, kemudian kita pinjam untuk pengajian, dan tentunya di sana itu karena serbaguna, kawan-kawan Bali mengadakan suatu program untuk tari Bali dan juga gamelan Bali. Terus ada kawan-kawan silat dari pimpinan Paroni itu mengadakan juga kegiatan di sana di Sulat ya. Nah, kami pengajiannya sebulan sekali di sana. Nah, karena kita sering mengadakan pertemuan di sana, maka terbetus dalam pikiran kami itu bagaimana kalau kita membangun suatu Indonesian Islamic Center di Victoria. Nah, kebetulan pada waktu itu ada Pak Tahir Asari dari UI diminta oleh Dr. Kaji dari Melbourne University untuk membantu dalam penyusunan bagaimana untuk membuat suatu hukum, suatu mata kuliah yang ini kan masalah syara, hukum agama gitu ya. Nah, itu. Nah, Dr. Asari ini kebetulan gurunya Pak Iwan, dosennya Pak Iwan Pak Iwan Zafar waktu itu menjabat sebagai Vice Konsul bagian konsuler UI gitu ya. Nah, ketika ngobrol-ngobrol dengan Pak Asari, kata Pak Asari, udah ngobrol sama Pak Iwan. Akhirnya kita berembuk ngobrol dengan Pak Iwan, nyambung semuanya Pak Anton. Pak Iwan begitu antusias pengen membantu membangun Indonesian Islamic Center. Terus dibawa lebih ke atas lagi ke Pak Konjen, waktu Pak Rumayar. Dia itu seorang non-Muslim, tapi ketika diajukan permasalahan ini kepada Pak Rumayar, dia begitu antusias pengen membantu. Lanjutkan, oke, kami bantu. Jadi pihak konsulat, para student dan juga para permanent resident ini udah siap semuanya. Baru udah begitu sebelum kita kepada program membangun Islamic Center, kita membangun payung dulu Pak Anton, dipersatukan semua itu organisasi yang ada, organisasi Muslim yang ada, baik itu dari Latop University, Melbourne University, yang Muslim, Monash University, yang permanennya At-Taqwa dan juga Solid Air Sepakat, ditambah dengan konsulat, wah ini solid sekali. Maka setelah terbentuk, dalam jangka waktu yang itu dibentuk tahun 97, 98 akhir kita sudah bisa mengumpulkan uang sekitar 90.000 Pak Anton pada waktu itu. Relatif singkat ya? Apa? Relatif singkat waktunya ya? Iya, karena kita itu panitia dibagi dua, panitia luar negeri, panitia dalam negeri. Panitia di luar negeri itu dibantu oleh keluarganya Pak Iwan di sana dan juga ada orang Indonesia yang sudah alumni di sana. Ditambah dengan gerakan juga di sini ini kan sebarluaskan kepada masyarakat Muslim Indonesia, bukan hanya daerah Southeast tapi seluruh di Victoria. Alhamdulillah dalam jangka 1 tahun itu sudah terkumpul uang sekitar 90.000. Cuman ketika uang sudah terkumpul, Pak Anton, timbul suatu pertanyaan, mau di mana ini nanti si Indonesian Islamic Center ini lokasi.
tentu orang-orang daerah barat pengen si lokasinya daerah barat. Yeah. Daerah Bob sama Melbourne University pengennya di daerah sana. Dan Yeah. orang-orang punya sama Atakwa pengennya di daerah sini juga. Dan begitu pun bisa pengen di daerah kota. Yeah. Akhirnya kami berembuk lagi di konsulat. Mari kita ambil suatu conclusion gimana baiknya supaya fair to everyone gitu. Yeah. Berkelompok. Nah, akhirnya diambil suatu keputusan. Oke, carikan suatu lokasi di mana ada public transport di sana dan paling jauh zone 2. Karena pada waktu itu masih ada zone 1, zone 2, zone 3 gitu ya. Yeah. Ini zone 2 itu reasonable sekali karena kita melihat kawan-kawan student itu banyak yang tidak punya kendaraan pada waktu itu. Nah, semua mencari, semua kelompok mencari. Alhamdulillah, kawan-kawan dari Monash dan Atakwa menemukan suatu rumah di daerah di Rosebank Avenue, Clayton. Rumah tua di bawah tegangan tinggi mau dijual. Rumah itu pernah mempunyai izin untuk dipakai entertain, mau diromak untuk entertain oleh Leoni Club. Nah, kami cepat-cepat datangi ke si agent. Ini kami akan membutuhkan suatu rumah atau tempat untuk peruntukan begini-begini. Oh, ini ideal sekali buat kamu. Don't worry buat tegangan tinggi katanya, karena itu tidak membahayakan. Tapi kan kita khawatir, Pak Anton. Iya, betul. Kita tanyakan kepada Departemen Kesehatan di sini. Ternyata kata Departemen Kesehatan memang di daerah di Kanada waktu itu ada rumah di bawah tegangan tinggi kena kanker. Tapi dia juga sebagai perokok. Jadi kansernya itu dari mana kita tidak tahu. Yeah. Mereka menyarankan kalau seandainya Anda di situ hanya dipakai untuk kumpul-kumpul dan tidak tiap hari di sana dan kamu bukan tidur di sana dan sebagai tempat komunitas saja, ada apa salahnya katanya. Yeah. Akhirnya kami beli si rumah itu. Tapi subject to permit approval by City Council. Nah, kami kasih deposit dulu, nanti selebihnya sekurangnya akan dibayar full kalau sudah ada permit dari City Council. Di awalnya si bapak ini nggak mau menjual karena tahu dia akan lama sekali. Akhirnya nggak mau lah katanya. Tapi 2 bulan kemudian mereka telepon kembali, oke, karena tidak ada yang beli. Siapa yang mau beli rumah tua di bawah tegangan tinggi gitu ya? Itu mereka datang lagi, ya akhirnya kita kasih deposit, tetap subject to permit approval by City Council. Nah, udah begitu kita nunggu, nggak lama kemudian kita dapat itu tahun 99 kita dapat. Itu tahun 98 dikasih deposit, 98 akhir, 99 pertengahan itu sudah ada sudah ada permit, namun ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Itu karena itu tidak suitable untuk dipakai public use. Nah, begitu kami lunasin dulu, baru kita perbaiki. Tapi memang tidak semudah itu, Pak Anton. Seperti ini aja Pak Anton, seperti itu landscaping yang depan. Landscaping yang depan itu saya bawa tukang landscaping, dikasih gambarnya ke City Council. No, it's not like this. Dia bilang, have to be architect landscaping. Architect landscaping kan langka Pak Anton. Ternyata saya baru tahu kalau saya jalan arsitek landscaping itu di situ kan ada easement, jadi tanaman apa yang boleh ditanam, sampai berapa ini tingginya dan akar-akarnya bagaimana, itu diteliti sekali pada waktu itu. Ya,
Akhirnya kita sewa itu untuk memberikan landscape untuk sebagai persyaratan ke City Council. Udah gitu, satu lagi yang paling parah itu ini Pak Anton, untuk disable. Disable itu kan mau masuk ke situ agak ada step-step begitu. Nah itu harus dihilang, harus pakai jalan untuk yang disable. Jadi memang itu satu keharusan ya. Harus keharusan. Dan juga di bawah itu harus ada tactical tile. Jadi kalau ada orang yang buta mau masuk ke masjid, pas ngetap itu dia tahu bahwa di situ ada rem. Nah, harus ada. Nanti di atas pun demikian. Harus pakai itu juga bahwa itu udah nyampe katanya ke waduh macam-macam. Di dalam itu ukuran untuk disable toilet itu luar biasa Pak Anton. Jadi tidak boleh kecil supaya bisa muter si kursi rodanya itu enak gitu. Dan di sini cuci tangan, terus di toiletnya harus pakai handle segala rupa. Ya pada waktu itu kita belum berpengalaman ya. Jadi agak lumayan juga itu untuk mensita waktu juga itu. Ya, ini Pak Ade ya Pak. Kelihatannya harus ada episode kedua ya. Oh gitu ya. Jadi boleh. Nanti episode keduanya Pak Ade akan cerita mengenai AMCV berikutnya bagaimana. Kan ini Pak Ade dikenal sebagai di kelompok masyarakat Indonesia sebagai seperti apa namanya sang pendamai. Kalau ada yang bentrok-bentrok, yang berselisih, biasanya Pak Ade yang dengan bahasa Sunda, bahasa Indonesia yang halus gitu ya, bisa mendamaikan mereka yang berselisih ya. Itu kan dulu Pak Anton, sekarang sih udah banyak kawan-kawan yang lebih eligible daripada saya. Kecuali kalau memang ada hal-hal yang bisa perlu saya bantu, saya selalu ada di sana gitu, walaupun sudah banyak mengundurkan diri dari kegiatan-kegiatan, baik itu dari AMCP maupun Paguyuban Pasundan, tapi saya ada di sana gitu. Baik Pak Ade, terima kasih atas waktunya untuk malam ini. Dan sekali lagi, selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.